Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ketemu dengan saya lagi Haji Setiawan pada kuliah keluarga negaraan. Ini pertemuan ketiga nih. Kita akan membahas tentang urgensi identitas nasional dan tantangannya. Nah, apa sih? Kita bahas yuk. Pertama, pada poin yang nomor satu ini ada dinamika identitas nasional, jadi fluktuasi atau naik turunnya suatu identitas nasional. Yang kedua, tantangan identitas nasional itu seperti apa sih? Terus upaya yang ketiga adalah upaya penguatan identitas nasional apa saja. Dan yang keempat, biasa setelah kita diskusi ini ada namanya tugas ya teman-teman ya. Oke, kita masuk pada dinamika identitas nasional. Dinamika identitas nasional ini sangat dipengaruhi beberapa hal ya teman-teman. Di sini adalah di sini pengaruh globalisasi, terus perkembangan teknologi informasi dan perubahan dari sosial budaya. Kita masuk ke pengaruh globalisasi. Nah, teman-teman, globalisasi sendiri adalah proses integrasinya atau interaksi teman-teman antara bangsa baik di bidang ekonomi, budaya, teknologi maupun politik yang semakin cepat akibat kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. Nah, ini tuh menyebabkan dunia ini tanpa batas atau borderless teman-teman. Jadi seperti itulah. Jadi apa sih dampaknya terhadap identitas nasional yang mengalami kulturisasi? Ya pertama ya jelas ya adanya cultural hybridation. Nah, jadi hybridization. Jadi pencampuran budaya lokal dengan budaya asing. Misalnya ada alat musik, gaya berpakaian, makanan, bahasa. Contohnya bahasa gaul dan bahasa yang campur-campur bahasa Inggris dengan Indonesia lah. Teman-teman mungkin sering mendengar ya. Terus ada lagi masuknya nilai-nilai asing, konsumerisme, jadi suka konsumtif orangnya. Terus individualisme, liberalisme, yang ini mulai menggeser nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang ada di Indonesia. Tantangannya apa sih untuk mempertahankan jati diri bangsa? Ya jelas ya, budaya luar ini yang lebih dominan, misalkan budaya barat, cenderung dianggap lebih modern dan keren, sehingga banyak anak muda yang kehilangan kebanggaan terhadap budaya sendiri. Contoh konkretnya gini teman-teman, misalkan remaja lebih mengenal K-pop daripada musik daerah ya. Contohnya itu. Yang kedua, adanya perayaan Valentine, Halloween lebih populer di sekolah dibandingkan Hari Kartini atau Sumpah Pemuda. Seperti itu teman-teman. Pengaruh dari globalisasi. Berikutnya karena adanya perkembangan teknologi informasi teman-teman. Jadi perkembangan teknologi informasi ini memang merupakan sesuatu hal yang pedang bermata dua ya teman-temannya. Jadi kemajuan teknologi informasi ini seperti internet, media sosial, dan kecerdasan buatan mempercepat penyebaran informasi dan komunikasi lintas dunia. Dampaknya apa terhadap identitas nasional? Ya otomatis pemudaran nilai lokal, orang lebih memilih sesuatu hal yang baru. Misalkan budaya dan nilai tradisional kalah saing dengan konten global di TikTok, di YouTube, dan Instagram contohnya. Contohnya ada lagi krisis identitas di kalangan muda nih teman-teman. Anak muda lebih akrab dengan budaya yang populer di global daripada warisan budaya lokal, misalkan wayang, batik, dan gamelan. Terus ada lagi nih potensi positif yang timbul di teknologi ada. Misalkan bisa digunakan untuk promosi budaya lokal kan, juga diarahkan ke yang baik nih. Contohnya kampanye bangga buatan Indonesia. Terus influencer lokal mempromosikan tari tradisional dan makanan daerah di media sosialnya. Dan contoh konkretnya misalkan gini ya, fenomena K-pop dan Korean Wave di kalangan generasi muda Indonesia
banyak remaja Indonesia yang lebih hafal lagu, bahasa dan budaya Korea dibandingkan budaya lokal sendiri. Misalkan penggunaan bahasa Korea sederhana seperti oppa, sarange yang menjadi tren tuh teman-teman, bahkan di luar konteks budaya mereka gitu teman-teman. Jadi berikutnya ada juga dominasi konten asing di media sosial, di TikTok dan Instagram. Algoritmanya ini sering menampilkan budaya asing, membuat konten lokal ini kalah pamor. Misalkan ada kalanya dance challenge ya, atau meme-meme dari luar negeri yang viral dibandingkan promosi budaya daerah. Solusinya apa? Pastilah ya teman-teman, solusi kita harus menangani tersebut ya. Solusinya membuat konten digital tentang budaya lokal. Taruna misalkan membuat video TikTok atau Reels yang mempromosikan atau mempopulerkan budaya lokal. Misalkan pengenalan batik, memperkenalkan makanan tradisional, terus bahasa daerah, itu termasuk dari mengcounter hal-hal yang berbau negatif untuk masuk ke Indonesia. Terus mengadakan festival budaya berbasis media sosial. Di kampus adanya lomba membuat vlog tentang hari daerah, kuliner tradisional atau sejarah lokal, atau sesuatu hal yang lokal lah sifatnya ya. Terus lalu diposting lah di media sosial dan dibuat hashtag khusus agar mudah untuk dicari. Terus perlu adanya nih dari pemerintah mungkin ya, membangun pelatihan influencer budaya, membuatlah tuh komunitas kecil di kampus atau melatih taruna untuk menjadi duta budaya di media sosial. Mereka diajarkan untuk teknik membuat konten kreatif sambil memperkenalkan budaya Indonesia. Dan yang terakhir mungkin ya, atau ada yang lain boleh komentar ya, mengandalkan atau mengadakan workshop atau tech for culture ya teman-teman ya. Jadi mengundang narasumber praktisi media untuk mengajari bagaimana menggunakan Instagram, YouTube, TikTok untuk memperkenalkan bangsa Indonesia. Itu teman-teman. Jadi ya, perkembangan teknologi informasi itu bisa pedang bermata dua. Ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. Nah, karena itu teman-teman, dinamika identitas nasional ini selalu berubah-ubah. Perubahan budaya atau perubahan sosial dan budaya di masyarakat ini menyebabkan modernisasi. Jadi adanya modernisasi yang menyebabkan perubahan struktur sosial, hubungan antar anggota masyarakat, dan sistem-sistem nilai yang terkandung dalam masyarakat. Ini berdampak teman-teman terhadap identitas nasional. Ada juga peran keluarga bergeser. Dulu keluarga ini tempat utama nih penanaman nilai, agama, etika, nasionalisme. Nah, kini kadang-kadang perannya itu beralih ke sekolah dan internet. Nah, gitu kan? Merasa nggak? Dan heterogenitasnya itu meningkat, jadi bercampur banyak lah, macam-macam, lebih kompleks. Jadi masyarakat itu semakin kompleks dan multikultural. Akibatnya apa? Urbanisasi dan mobilisasi tinggi ini menuntut untuk toleransi yang lebih tinggi juga, seperti itu teman-teman. Dan juga pemudaran dari nilai tradisional, misalkan gotong royong yang mulai digantikan dengan individualisme. Contohnya udah bayar aja lah, nggak usah datang misalkan ya. Atau sopan santun kepada orang tua dan guru ya semakin luntur. Ini contohnya ya. Contoh konkretnya misalkan acara gotong royong di desa ini digantikan jasa tukang bayar ya, contohnya gitu kan ya. Saya nggak datang, saya bayar aja ya Pak. Atau anak-anak yang lebih nyaman berinteraksi lewat gadget daripada bermain bersama temannya secara langsung. Misalkan ngomong dari sini yang kesana aja, dia malah chatting malah ya. Bukannya langsung ngomong. Nah, itu kan salah satu perubahan budaya yang timbul di masyarakat. Itulah dinamika yang terjadi pada kehidupan nasional ya teman-teman. Kadang-kadang ada kalanya pasang, ada kalanya surut. Nah, itu perubahan budaya. Lalu apa sih tantangan identitas nasional sendiri? Nah, tantangan dalam identitas nasional ini ada 3 teman-teman, saya bagi. Jadi teman-teman mungkin kalau ada lebihnya atau poin keempat silahkan ya teman-teman ya.
Yang pertama, tantangan identitas nasional itu pertama menimbulkan disintegrasi bangsa. Yang kedua, radikalisme dan intoleransi. Yang ketiga, pengaruh budaya asing, teman-teman. Jadi tantangannya nasional, tantangan identitas nasional ini ada 3, teman-teman. Ya, kita masuk ke identitas bangsa ya. Di sini, teman-teman, disintegrasi adalah potensi perpecahan bangsa akibat konflik internal, ketimpangan atau perbedaan yang tidak dikelola, teman-teman ya. Contohnya, faktor penyebabnya ada sara, saretel ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Masih menjadi pemicu konflik nih yang di Indonesia ini. Terus ketimpangan sosial yang menyebabkan kecemburuan dan rasa yang tidak adil. Nah, itu salah satu penyebabnya. Terus adanya gerakan separatis ya, teman-teman, yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Contoh, organisasi Papua Merdeka yang sampai saat ini masih ada ya, teman-teman ya. Yang berikutnya, ancamannya apa sih, teman-teman? Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pusat. Kalau misalkan terjadi itu terus menerus ya itulah. Terus ancamannya apa? Timbulnya rasa kedaerahan yang tinggi dari nasionalisme tersebut. Jadi wah, Jawa kumpul sama Jawa, Papua sama Papua, terus saling mengejek antar lain, atau Kalimantan sama Kalimantan. Nah, itu nggak boleh, teman-teman, karena negara kita ini merupakan negara kesatuan dan terdiri dari bermacam suku bangsa ya, teman-teman. Jadi kita harus menyikapi dengan arif dan bijaksana. Contohnya gini ya, ketegangan di Papua nih sampai saat ini masih berlangsung ya, 2024 sampai 2025 masih terjadi demonstrasi yang menunjukkan menuntut referendum kemerdekaan Papua, disertai aksi kekerasan oleh kelompok separatis bersenjata seperti Tentara Pembebas Nasional Papua Barat ya, ini yang kita sering dilihat di televisi ya, teman. Ini menunjukkan adanya apa? Potensi disintegrasi yang sangat nyata, teman-teman. Konflik horizontal berbasis sara di beberapa daerah, contohnya ya, teman-temannya seperti di Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah, dan ada beberapa wilayah di Maluku yang pernah terjadi konflik berbasis agama suku yang mengakibatkan korban jiwa dan memperparah ketidakpercayaan antar kelompok, teman-teman. Nah, meningkatnya sentimen kedaerahan di media sosial, banyak akun-akun lokal di media sosial yang membangkitkan narasi kedaerahan yang berlebih-lebihan, terkadang sampai merendahkan daerah lain. Nah, misalkan klaim budaya, kuliner, bahkan provokasi antar daerah. Ini nih contoh yang kurang bagus ya. Contohnya gini, debat klaim budaya, tari, dan kuliner antar provinsi saling mengklaim. Gak boleh gitu, teman-teman. Itu adalah budaya kita bersama. Kita memiliki kebersamaan di budaya tersebut. Solusinya apa? Ya pasti ada solusinya, teman-temannya. Yang pertama, meningkatkan pendidikan multicultural. Jadi program wajib ini ya satu Indonesia, setiap taruna, setiap masyarakat, setiap murid itu diwajibkan mengenal budaya daerah masing-masing. Misalkan membuat proyek lintas budaya, belajar lagu daerah, menghafal Sumpah Pemuda, proyek video bertema Kita Indonesia, itu contohnya. Yang berikutnya, bisa juga membangun dialog lintas daerah, diskusi tentang tematik tentang keberagaman, membuat forum rutinitas antar taruna dari berbagai daerah untuk membahas nilai-nilai toleransi, kebinekaan dan bahaya terhadap radikalisme, seperti itu. Dan menguatkan semangat nasionalisme di era digital, misalkan kampanye digital, bangga menjadi Indonesia, membuat konten kreatif bertema nasionalisme, poster digital, video pendek, reels, dan meme edukatif yang membangun rasa bangga terhadap Indonesia, lalu diunggah di media sosial. Itu salah satu penangkal terhadap radikalisme tersebut atau disintegrasi ya, teman-teman, tadi kita bahas. Dan juga mendorong kegiatan kolaboratif antar daerah, misalkan festival budaya Nusantara di kampus, menyelenggarakan acara budaya yang melibatkan seluruh taruna dari berbagai daerah, seluruh warga dari berbagai daerah untuk memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia. Dan karena kewarganegaraan setiap orang itu sama di Indonesia ya, dari
suku-suku bangsa itu sama di Indonesia. Untuk apa? Mempererat solidaritas dan memupuk rasa persaudaraan. Seperti itu teman-teman. Untuk menjaga agar tantangan dari disintegrasi bangsa ini menjauh dari kita teman-teman ya. Ada lagi tantangan identitas nasional, yaitu radikalisme dan intoleransi. Nah, radikalisme dan intoleransi ini sangat berbahaya teman-teman ya. Udah banyak kejadiannya, misalkan yang dulu-dulu pernah ada bom di Bali. Nah, itu salah satu intoleransi ya teman-teman. Jadi apa sih penjelasannya? Radikalisme adalah paham yang ingin melakukan perubahan secara ekstrim dan cepat, kadang-kadang dengan kekerasan. Intoleransi dan sikap tidak mau menerima perbedaan. Seperti itu. Gejalanya dan dampaknya: pertama, meningkatkan ujaran kebencian terhadap kelompok lain, terus menyebarkan hoaks, propaganda ideologi tertentu. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Terus penolakan terhadap perayaan hari besar agama lain dan keberadaan terhadap kaum minoritas itu nggak boleh sebenarnya. Di Indonesia itu Pancasila, setiap orang berhak hidup, berhak mendapatkan kebebasan di negara Indonesia. Nah, contoh konkret ya, kemarin pernah ada serangan bom sebagai salah satu serangan bom ini karena ideologi yang radikal. Terus intoleransi di kampus, penolakan terhadap kegiatan ibadah di agama-agama tertentu, itu nggak boleh teman-teman. Terus solusi, apa sih caranya nih teman-teman agar radikalisme dan intoleransinya ini tidak ada atau dihilangkan? Pertama, sejak kecil pendidikan karakter dan toleransi itu harus ditanamkan, wajib hukumnya. Jadi melakukan arahan beragama, membekali taruna, mahasiswa, anak kita atau siapapun warga Indonesia untuk pemahaman pentingnya toleransi, menghargai keberagaman agama, suku, budaya melalui seminar, bisa workshop dan kuliah dari tamu dari tokoh-tokoh lintas agama dan budaya. Seperti itu salah satunya. Yang berikutnya, penguatan literasi digital. Nah, di sini program cerdas bermedia sosial memberikan pelatihan tentang mengenali hoaks, ujaran kebencian dan propaganda radikal di internet. Untuk apa? Membentuk tim kecil di anti hoaks misalkan ya, di lingkungan kampus atau mengedukasi sesama mahasiswa. Yang berikutnya, teman-teman juga bisa membangun ruang dialog terbuka nih untuk forum diskusi antar lintas beragama yang membuat kegiatan rutin seperti dialog lintas iman atau diskusi antar organisasi mahasiswa yang memiliki latar belakang untuk membahas tema toleransi dan persatuan. Intinya apa? Bahasanya itu toleransi dan persatuan teman-teman, untuk Indonesia yang satu ya teman-teman. Yang berikutnya, adanya pengawasan dan penegakan aturan di lingkungan kampus. Jadi adanya regulasi anti toleransi, jadi membuat peraturan kampus yang tegas melarang segala bentuk diskriminasi dan intoleransi. Dengan adanya sanksi administratif diharapkan bisa administratif, bisa akademik ya, diharapkan meminimalisir pelanggaran dan menghapuskan segala yang namanya intoleransi tersebut ya teman-teman. Yang berikutnya juga meningkatkan kegiatan kolaboratif antar kelompok, misalkan proyek sosial lintas agama atau budaya, mengadakan kerja sosial seperti kerja bakti, donor darah atau penanaman pohon yang telah kita laksanakan, misalkan ya, melibatkan seluruh mahasiswa, taruna, warga dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, fungsinya apa? Untuk mempererat hubungan sosial dan menghancurkan sekat-sekat perbedaan gitu teman-teman ya. Itu apa? Fungsinya itu dia, untuk menjadikan Indonesia menjadi satu. Terus memperkuat keteladanan pemimpin dan dosen. Dosen atau saya di sini adalah atau pejabat kampus harus menjadi role model teman-teman. Jadi pejabat, dosen, kampus harus aktif menunjukkan sikap terbuka, enggak inklusif dan menghormati perbedaan supaya mahasiswa itu bisa mencontoh perilaku kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini termasuk pengajar, pejabat ataupun orang yang panutan atau tokoh agama itu harus menjadi sosok role model ya. Nggak bisa
menyuruh orang tapi dianya sendiri tidak melakukan itu nggak boleh. Berikutnya adalah tantangan identitas nasional adalah pengaruh budaya asing, teman-teman ya. Di sini budaya asing ini sangat luar biasa ya dalam berdampak pada budaya Indonesia. Kenapa? Budaya asing ini terutama dari Barat atau Asia Timur masuk ke Indonesia melalui media, fashion, makanan atau ideologi ya. Jadi ada dampaknya teman-teman ya. Ada dampak negatif, misalkan adanya hedonisme, mengejar kesenangan tanpa batas, misalnya foya-foya. Terus adanya liberalisme, kebebasan tanpa tanggung jawab sosial. Terus individualisme, mengedepankan sendiri dan mengabaikan kebersamaan. Dan gejala umumnya ini sepertinya anak muda lebih bangga pakai produk luar negeri, misalkan Apple, Zara, Starbucks dan lain-lain daripada produk lokal. Saya di sini nggak melarang ya teman-teman pakai Apple, Zara atau Starbucks atau produk lokal, tapi utamakan kalau misalkan di lokalan ini nggak ada teman-teman ya, baru kita produk asli, produk luar ya teman-teman ya. Terus budaya asing yang dianggap lebih keren daripada budaya sendiri yang dianggap kuno. Nah gitu teman-teman ya, gejala umum yang terjadi di masyarakat. Contoh konkret, gaya hidup konsumtif dan hedonisme, banyak remaja dan mahasiswa berlomba-lomba tampil trendy dengan barang branded dari luar negeri, walaupun harus hutang atau pay later. Itu luar biasa teman-teman. Terus nongkrong di cafe mall yang dianggap gaya hidup keren, sementara warung kopi lokal dianggap murahan. Itu juga sesuatu hal yang mengambil atau dampaknya itu dari budaya luar negeri ya teman-teman. Terus konten budaya lokal kurang populer, misalkan YouTube, TikTok atau TikToker ya teman-teman, dan selebgram lebih mengangkat budaya Korea atau budaya K-pop dance ya teman-teman ya, mukbang, gaya hidup barat yang ketimbang budaya lokal ini. Nah itu kurang bagus. Terus festival budaya lokal sepi peminat, sementara konser luar negeri laris manis. Nah itu luar biasa teman-teman ya, karena publikasinya itu luar biasa, karena tertanam dalam diri seseorang itu sejak kecil. Boleh nggak sih sebenarnya? Ya boleh-boleh aja, tapi prioritaskan untuk budaya lokal ya teman-teman. Karena kalau yang lokal itu kembali ke kita dan negara kita atau bangsa kita akan lebih maju. Pengaruh budaya juga bisa menyebabkan lunturnya rasa bangga terhadap budaya sendiri teman-teman. Misalkan mahasiswa enggan menggunakan batik atau mengikuti kegiatan budaya tradisional karena dianggap kuno gitu. Banyak anak muda yang tidak tahu menyanyikan lagu daerah dan tidak kenal tokoh-tokoh budaya nasional. Solusi konkretnya apa? Jadi kita untuk mengatasi hal tersebut, kita melakukan kampanye nasionalisme modern, membuat konten kreatif di media sosial dan mengangkat budaya lokal dengan format kekinian, jangan kuno-kuno banget. Contoh short video, meme, vlog, dan podcast bisa jadi ya teman. Contohnya lagi misalkan teman-teman taruna atau masyarakat membuat konten OOTD tentang batik misalkan ke kampus, atau satu hari pakai produk lokal. Nah contohnya seperti itu teman-teman. Nah kompetisi budaya di digital di kampus ini, lomba dance daerah, KS dance modern. Nah itu kan bisa dikolaborasikan. Challenge TikTok, tari daerah versi gaya anak muda itu seperti apa. Nah itu kan bisa dikolaborasikan. Terus lomba vlogging tentang menu khas daerah. Nah itu kan bisa dikemas dengan cara yang lebih tradisional, lebih mengangkat budaya lokal. Nah gitu ya teman-teman ya. Dan melakukan kolaborasi dengan influencer lokal dan mengundang influencer yang konsisten mempromosikan budaya Indonesia. Misalkan almarhum Dudi Kempot dulu ya, terus Sandrina Mazaya dan konten kreator lokal lainnya lah untuk seminar atau event-event kampus. Nah, penguatan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler ini menyisipkan materi budaya lokal dan program pengenalan kehidupan kampus. Kegiatan rutin seperti Hari Budaya Nusantara dengan fashion show, bazar makanan, atau makanan tradisional yang dipertontonkan atau dimakan bersama, atau pertunjukan seni lokal. Nah, gerakan cita produk lokal ini di kampus mengutamakan produk
lokal dalam acara kampus, ya, misalnya merchandise, makanan, seragam, atau hadiah lomba. Nah, ini nih memberikan apresiasi kepada taruna untuk mempromosikan UMKM lokal melalui media sosial atau kegiatan bisnis seperti itu teman-teman. Nah, itu cara mengcounter pengaruh budaya asing. Nggak selamanya sih memang budaya asing itu buruk ya teman-teman, tapi perlu kita saring, perlu kita paskan mana yang cocok dengan budaya Indonesia. Nah, di sini makanya perlu ada penguatan identitas nasional. Penguatannya seperti apa teman-teman? Jadi pertama saya bagi di sini menjadi 3 teman-teman. Upaya penguatan identitas nasional. Pertama, penguatan nilai Pancasila, terus pendidikan karakter, terus menjaga keberagaman dan persatuan ya teman-teman ya. Kita masuk ke penguatan nilai Pancasila dalam rangka penguatan identitas nasional. Nah, di sini teman-teman, untuk menguatkan identitas nasional kita perlu Pancasila. Maksudnya apa sih? Contohnya gini teman-teman, Pancasila ini sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa harus menjadikan pedoman dan berpikir dan dalam bertindak juga. Langkah implementasinya menginternalisasi Pancasila lewat pendidikan formal atau non formal ya. Jadi harus diinternalisasi atau diserapi teman-teman ya, menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi tindakan nyata, bukan hanya slogan. Nah, pendidikan Pancasila ini perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari taruna seperti itu atau masyarakat. Nah, seperti itu ya teman. Contohnya konkret misalkan Pancasila hanya dihafal bukan sikap hidup. Nah, banyak mahasiswa, taruna atau masyarakat bisa menghafal Pancasila, bisa teman-teman, tapi tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan masih terjadinya perundungan atau pembulian atau pengejekan, terus intoleransi atau tidak gotong royong di dalam kampus. Nah, itu kan, atau di masyarakat. Nah, itu kan nilai Pancasilanya di mana? Terus yang 2, kurangnya keteladanan dari figur publik. Nah, banyak pejabat atau tokoh masyarakat atau bahkan dosen yang tidak memberikan contoh perilaku Pancasila kepada lingkungannya. Hal ini membuat generasi muda jadi apatis dan menganggap Pancasila itu hanya sebagai formalitas semata. Lah gimana yang jadi panutan aja seperti itu kan, seolah-olah seperti itu ya. Nah, pendidikan Pancasila ini dianggap tidak relevan atau membosankan jadinya. Jadi penyampaian materi sering kaku, penuh teori dan tidak dikaitkan dengan realita tentang aktual yang dihadapi di masyarakat seperti apa. Jadi gimana? Pancasila itu jadi kayak angan-angan khayalan aja kalau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Apalagi yang menyampaikan pun tidak memiliki jadikan contoh sebagai panutan Pancasila seperti itu teman-teman. Solusinya apa? Kita harus merubah cara pembelajaran Pancasila dengan pendekatan ceramah menjadi berbasis studi kasus, diskusi, nilai, simulasi konflik, kaitan setiap Pancasila dari kejadian nyata masyarakat ataupun dunia taruna pada saat ini. Terus misalkan sila kelima dalam keadilan sosial adalah penilaian terhadap fasilitas kampus misalkan ya. Yang berikutnya, kita harusnya membuat proyek aksi Pancasila. Misalkan mahasiswa diberi tugas membuat aksi nyata berdasarkan Pancasila. Misalkan ya, membersihkan lingkungan gotong royong, kampanye toleransi, donasi ke sesama taruna, sila kedua kan contohnya ya. Kegiatan tematik lainnya bisa jadi teman-teman membuat pekan Pancasila di kampus, lomba pidato inspiratif dengan Pancasila dan konteks kekinian. Nah, kita bisa buat juga karya tulis atau video pendek tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan kampus. Bisa itu teman-teman. Terus keteladanan dari dosen dan pemimpin kampus. Dosen dan pejabat kampus ini memiliki sifat inklusif, adil, jujur dan terbuka. Pimpinan kampus menerapkan nilai Pancasila dan pengambilan kebijakan. Nah, integrasi Pancasila dan kegiatan taruna ini contohnya adanya OSIS ya teman-teman, adanya organisasi batalion, adanya organisasi band di taruna ini didorong menerapkan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan. Jangan ada namanya diktator.
mendikte setiap langkah. Semua itu dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Forum-forum taruna ini diajak untuk membuat peraturan bersama berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Seperti itu teman-teman. Penguatan nilai Pancasila. Berikutnya, pendidikan karakter. Jadi upaya penguatan identitas nasional ini salah satunya adalah dengan pendidikan karakter. Maksudnya seperti apa pendidikan karakter ini? Ya. Jadi karakter seseorang itu dibentuk melalui banyak hal. Misalkan pendidikan karakter ini bertujuan ya jelas ya untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia, cinta tanah air dan berintegritas. Nilai-nilai utamanya apa? Pertama, religius, jujur, disiplin, toleransi, bertanggung jawab dan nasionalisme. Peran taruna nih khususnya atau peran masyarakat. Jadi taruna atau masyarakat sebagai teknokrat atau pemimpin di masa depan harus menjadi agen perubahan dan membangun karakter bangsa, jangan menjadi perusak malah, ya, harus menjadi agen pembangun bangsa ke depannya. Contohnya konkret masalah di krisis keteladanan di lingkungan kampus, taruna melihat pelaku yang tidak disiplin, tidak jujur atau saling menyalahkan dalam organisasi kampus atau birokrasi, sehingga nilai karakter ini tidak terbentuk untuk menjadi kuat. Nah, ini contohnya. Keterlambatan yang dianggap biasa, titip absen, manipulasi laporan kegiatan, ini contohnya. Berikutnya, konkret masalah yang ada di ini, misalkan kurangnya kegiatan yang menanamkan nilai, misalkan kegiatan kampus lebih banyak berorientasi pada akademik daripada pembentukan karakter, ini salah satu contohnya. Terus nilai tanggung jawab dan nasionalisme tidak diasah melalui pengalaman langsung. Nah, ini contohnya. Yang ketiga, lingkungan sosial yang tidak mendukung. Di media sosial, karakter yang viral justru sering berlawanan dengan nilai karakter Pancasila. Dia sering pamer, kekayaan, berkata kasar, merendahkan orang lain. Nah, itu gimana mau merubah karakter kalau yang dilihat itu saja. Nah, taruna pun bisa jadinya terikut dalam tren tersebut, jadi akan merubah menjadi merusak karakter suatu lingkungan masyarakat ya. Solusinya apa jadi teman-teman ya? Jadi solusinya melakukan integrasi pendidikan karakter dan aktivitas harian. Jadi setiap kegiatan di kampus atau di suatu tempat mengandung elemen pembinaan karakter, misalkan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, terus disiplin dalam membantu waktu apel di kelas dan ketika berpakaian. Nah, pendidikan karakter berbasis keteladanan, misalkan dosen atau pembina menjadi role model, berkata, bersikap, mengambil keputusan dan mengevaluasi pembinaan karakter dimasukkan ke dalam aspek nilai non akademik taruna. Nah, ini salah satunya, atau dari mahasiswa. Dan melakukan proyek karakter challenge, taruna atau mahasiswa diberikan tantangan tentang langsung nilai karakter, misalnya 7 hari disiplin waktu challenge misalkan ya, atau tantangan jujur dalam semua hal termasuk laporan pengeluaran. Nah, itu kan. Terus membuat konten positif bertema toleransi dan cinta tanah air. Nah, terus pendidikan karakter kontekstual. Apa maksudnya pendidikan karakter kontekstual? Jadi nilai-nilai yang dikaitkan dengan tantangan masa kini, misalnya jujur di era disinformasi yang banyak hoax, terus toleransi penting di masyarakat yang multicultural, terus nasionalisme penting menghadapi arus global, terus dan perlu juga ya pembentukan tim duta karakter taruna kayaknya. Udah ada mungkin ya, kalau duta karakter mahasiswa misalkan. Nah, terus bentuk kelompok nih, taruna atau mahasiswa dipilih menjadi panutan dalam duta religius atau berakhlak baik, duta disiplin yang bertanggung jawab, duta peduli dan aktif mempromosikan cinta tanah air. Nah, itu dia teman-teman untuk pendidikan karakter. Jadi agar upaya penguatan identitas nasional itu terjaga, maka pendidikan karakter ini salah satu hal yang sangat penting teman-teman. Yang berikutnya, menjaga keberagaman dan persatuan. Ya, ini penting juga teman-teman. Karena apa? Atau yang bisa kita sampaikan bahwasanya keberagaman
adalah kekayaan bangsa, teman-teman. Namun keberagaman tanpa persatuan itu bisa memicu konflik ya. Udah banyak contoh di Timur Tengah, beda sama Indonesia. Sering perang di sana, padahal bahasanya kadang-kadang sama, tapi terbaca berbahasa suku. Indonesia terdiri dari bermacam-macam bahasa, tapi miracle-nya atau hebatnya itu menjadi satu bangsa Indonesia. Langkah strategis yaitu mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip hidup bersama. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Terus mendorong dialog ya teman-teman, dan toleransi antar kelompok yang berbeda. Terus menolak segala provokasi dan ujaran kebencian. Nah, di sini peran mahasiswa atau taruna menjaga penghubung bukan pemecah. Aktif dalam lintas budaya di kampus, melawan hoaks, intoleransi dan radikalisme melalui edukasi digital dan sikap teladan. Contoh konkret ya, polarisasi antar kelompok di lingkungan kampus atau masyarakat terkadang muncul sekat-sekat berdasarkan daerah lah, suku lah, agama. Itu nggak boleh teman-teman. Contoh nih, taruna cenderung hanya bergaul pada teman satu daerah, enggan membuka diri terhadap kelompok lain. Itu nggak boleh tuh. Terus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, muncul konten provokatif di media sosial yang menyudutkan kelompok tertentu berdasarkan sara, itu nggak boleh. Contoh meme viral yang memperburuk stigma terhadap kelompok minoritas, itu nggak boleh teman-teman, dilarang itu. Terus minimnya ruang dialog, jadi kurangnya forum atau wadah resmi di kampus untuk mendiskusikan perbedaan secara sehat dan konstruktif itu berdampak juga. Akibatnya apa? Perbedaan justru menjadi sumber prasangka yang bukan kekayaan yang bersama. Kalau perbedaan menjadi suatu prasangka, itu kan bisa menyebabkan perpecahan. Jadi solusinya apa? Solusinya di sini teman-teman ya, program sahabat lintas daerah apa nih? Jadi membuat program pairing ya, menghubungkan antar taruna atau antar mahasiswa atau masyarakat yang latar belakang berbeda dan saling mengenal budaya satu sama lain, misalkan melalui kegiatan bersama, masak makanan khas atau saling mengenal adat lain-lainnya ya. Dan diskusi lintas budaya dan agama. Kampus memfasilitasi forum dialog rutin, misalkan konsultasi atau melakukan komunitas suku, agama, organisasi mahasiswa yang saling memahami dan melatih empati. Contohnya juga kampanye hoaks dan intoleransi. Taruna membuat konten edukatif nih di media sosial kampus, IG, TikTok, YouTube, dan mempromosikan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan menangkal isu provokatif. Nah, Hari Budaya Nasional atau Hari Budaya Nusantara di kampus. Nah, di sini bisa juga menyelenggarakan pekan budaya, menghadirkan pertunjukan, makanan, pakaian tradisional dan berbagai daerah agar taruna saling menghargai dan merasa memiliki Indonesia secara utuh ya teman-temannya. Ada juga pelatihan peace leadership. Jadi taruna atau mahasiswa atau tokoh masyarakat melakukan pelatihan singkat. Taruna atau masyarakat atau tokoh yang dipilih ini menjadi fasilitator perdamaian di lingkungan sekitarnya dan menyelesaikan konflik kecil, menangani diskriminasi atau menyuarakan persatuan. Nah, itu teman-teman, keberagaman dan persatuan dalam rangka untuk menguatkan identitas nasional. Demikian dari saya yang bisa disampaikan ya teman-temannya, itu adalah dari 3 pokok dari urgensi identitas nasional dalam tantangannya. Pertama, dinamikanya naik turun dari suatu identitas nasional. Yang kedua, tantangannya identitas nasional. Yang ketiga adalah upaya penguatan identitas nasional itu seperti apa. Oke, barangkali ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar. Demikian dari saya Aji Setiawan. Oh ya, ada tugas ya, nanti tugasnya di sesi yang berbeda. Demikian dari saya Aji Setiawan. Apabila ada yang salah atau kurang berkenan, tolong komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.